Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Prodi Teknik Informatika, akan mempresentasikan judul proyek kami yaitu Aplikasi Pengumuman Akademik Online. Proyek ini diusul oleh Yeni Rohayati SSI MSc dan manajer proyek Muhammad Doris STMkom. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tim kelompok dan kontribusinya. Yang pertama adalah Fajar Hari Setiawan dengan NIM 3312511140. Sebagai ketua dan back-end developer bertanggung jawab mengordinasikan tim, mengembangkan logika sistem, serta mengelola integrasi database. Selanjutnya ada Nadil Nasuha dengan NIM 3312511138. Sebagai anggota dan database designer bertugas merancang struktur database serta mengelola data agar sistem berjalan dengan baik. Selanjutnya ada Farhan Mansyuri dengan NIM 3312511141 sebagai anggota dan front-end developer. Bertanggung jawab mengembangkan aplikasi dan menghubungkan antarmuka dengan sistem back-end. Selanjutnya ada saya sendiri, Hilda Triutami dengan NIM 3312511142 sebagai anggota dan UI UX designer. Bertugas merancang tampilan antarmuka aplikasi agar mudah digunakan dan menarik bagi pengguna. Aplikasi pengumuman akademik online merupakan sistem berbasis web yang digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi akademik kepada mahasiswa secara cepat dan efisien. Sistem ini dapat diakses oleh dua jenis pengguna utama, yaitu admin atau dosen dan mahasiswa. Yang melatar belakangi kami membuat aplikasi ini adalah dalam lingkungan akademik, penyampaian informasi seperti jadwal, perubahan jadwal, ujian, dan pengumuman penting lainnya sering kali masih bergantung pada media konvensional, seperti papan buletin atau pesan singkat melalui aplikasi perpesanan. Pendekatan ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk informasi yang tertunda, aksesibilitas yang terbatas, dan kesulitan dalam pengarsipan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Farhan Mansyuri. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Tujuannya itu menyediakan media atau pusat untuk menyampaikan pengumuman akademik secara cepat dan efisien, mempermudah mahasiswa, dosen, dan staf akademik dalam mengakses informasi akademik kapan saja dan di mana saja, yaitu fleksibel, bisa dibilang, mengurangi keterlambatan dan kesalahan penyampaian informasi akademik, itu meminimalisir, kemudian meningkatkan efektivitas komunikasi antara pihak akademik dan civitas akademika. Yaitu masuk ke ruang lingkupnya lah. Kemudian masuk ke ruang lingkup pengelolaan pengumuman akademik seperti jadwal kuliah, ujian, kegiatan akademik, dan informasi administrasi. Dan kemudian hak akses pengguna yaitu halnya sebagai admin, dosen atau staf, dan mahasiswa. Fitur pembuatan, pengeditan, dan penghapusan pengumuman oleh admin. Penyajian pengumuman secara online melalui website atau aplikasi. Penyimpanan data pengumuman dalam basis data sistem. Kemudian, jadi saya akan menjelaskan sedikit nih yang dimaksud hak akses pengguna admin, dosen, dan staf mahasiswa. Jadi mahasiswa itu berperan sebagai users. Jadi dia hanya bisa melihat tampilan, sedangkan dosen dan admin itu bisa mengedit se informasi terkait di pengumuman melalui data pengguna, kelola pengguna, kayak kemudian menambahkan pengumuman baru. Oke, next slide. Ya, kita lanjut ke fiturnya yaitu ya. Fitur utama, manajemen pengumuman admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus pengumuman akademik pada umumnya. Dua, kemudian kategori pengumuman. Pengumuman dikelompokkan dari jadwal ujian, perubahan ruangan kelas, dan pengumuman beasiswa. Oke, pasti banyak dari kalian bertanya kayak perubahan ruangan kelas. Lah, kan ini informasi pengumuman akademik online. Gimana sih? Nah, kali ini saya akan menjelaskan yang dimaksud nih dengan perubahan ruangan kelas itu, ketika kita dapatkan informasi itu seperti kelasnya itu berpindah aja, kayak berpindahnya tuh ada pergantian kelas, pergantian ruangan, kayak contoh lah. Kita hari ini belajar di BQ11 tiba-tiba ada informasi nih kok kita dipindahin di BQ12. Nah, itu bisa ditampilkan di situ gitu loh. Karena dosen akan menambahkan dari situ. Kemudian hak akses pengguna. Perbedaan peran antara admin, dosen, dan mahasiswa nih. Nah, ketika admin
Itu stafnya itu sebenarnya admin atau dosen itu sama ya. Dia mengelola sistem pengguna users, kemudian menambahkan pengumuman, segala hal termasuk data itu bisa dikelola oleh admin dan dosen. Mahasiswa itu hanya bisa melihat, menginput, kayak menginputnya yang di dalam kategori ini bukan menginput pengumuman, guys. Kayak menginputnya tuh mahasiswa itu bisa kayak melihat pengajuan beasiswa itu bisa seperti itu ya. Notifikasi real time. Pengguna menerima pemberitahuan melalui email saat ada pengumuman terbaru. Jadi kami akan mengirimkan email ketika ada pengumuman terbaru ya. Akan tertampil email mahasiswa tersebut. Email mahasiswa tersebut itu ketika tercatat di database-nya langsung. Nah, tampilan responsif dapat diakses melalui komputer maupun smartphone. Itu lebih fleksibel ya. Kemudian yang keenam itu riwayat arsip pengumuman. Pengumuman yang sudah dibuat akan tersimpan ke database langsung. Nah, bisa dilanjut next slide-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadil Nasuha. Oke, baik. Saya lanjutkan. Saya akan membacakan alur dan flowchart. Eh, Pertama, login pengguna. Dalam login, pengguna akan login, kemudian sistem akan memvalidasi data. Jika berhasil, akan masuk ke dashboard, dan apabila gagal, akan memunculkan pesan error. Kemudian kedua, pengguna berdasarkan role. Di sini, dalam aplikasi ini, kami mempunyai dua role. Yang pertama, admin dan juga dosen, kemudian mahasiswa. Tiga, proses berdasarkan role. Pada admin mempunyai role role yaitu kelola sistem dan pengguna, dosen kelola pengumuman akademik, dan mahasiswa memiliki akses informasi pengumuman. Di sini kami mempunyai flowchart. Yang pertama, jika user login atau registrasi, maka database atau eh, ya, database akan memilih peran yaitu admin atau mahasiswa. Kemudian, jika admin akan memiliki tugas untuk input pengumuman serta edit dan delete lainnya. Kemudian mahasiswa hanya untuk melihat pengumuman. Kemudian setelah dua tugas tadi dijalankan, maka akan disimpan di database, kemudian akan ditampilkan kembali. Kemudian kita bisa logout dan selesai. Oke, next. Tahapan pengembangan sistem. Yang pertama, analisis kebutuhan sistem. Pertama, identifikasi masalah pengumuman akademik. Kedua, pengumpulan kebutuhan sistem dari pengguna. Tiga, penentuan tujuan pengembangan aplikasi. Empat, identifikasi peran pengguna, admin, dan mahasiswa. Dan yang kedua, perancangan sistem. Pertama, perancangan alur sistem dan flowchart. Dua, penyusunan fitur utama aplikasi. Tiga, perancangan struktur database. Empat, perancangan struktur menu dan tampilan antarmuka. Tiga, implementasi sistem. Yang pertama, pembuatan antarmuka aplikasi. Dua, pengembangan fitur pengumuman akademik. Tiga, implementasi sistem login dan hak akses. Empat, integrasi database dengan aplikasi. Kemudian, pengujian sistem. Pertama, pengujian fungsi login dan hak akses pengguna. Kedua, pengujian input, edit, dan tampil data pengumuman. Tiga, pengujian notifikasi dan navigasi sistem. Empat, identifikasi bug dan error sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fajar Hari Setiawan. Baik, selanjutnya evaluasi sistem. Evaluasi sistem dilakukan untuk memastikan aplikasi pengumuman akademik online berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh fitur utama berfungsi dengan baik. Sistem mudah digunakan serta ditampilkan dan hak akses pengguna berjalan sesuai dengan peran masing-masing. Oleh karena itu, aplikasi dinilai layak digunakan sebagai media penyampaian informasi akademik lingkungan kampus. Untuk tujuan evaluasi ini, untuk memastikan sistem berjalan dengan baik,
mudah digunakan oleh pengguna dari admin, dosen maupun mahasiswa, serta fitur dan hak akses sudah sesuai. Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi layak dipakai sebagai media resmi penyampaian informasi akademik di kampus. Next. Berikutnya kesimpulan. Pengumuman akademik online telah berhasil dirancang dan diimplementasikan sebagai media penyampaian informasi akademik secara digital. Sistem ini memudahkan pihak admin dan dosen dalam mengelola pengumuman, serta membantu mahasiswa dalam mengelola atau memperoleh informasi akademik secara cepat dan tepat. Dengan adanya sistem berbasis web dan dukungan database MySQL, pengumuman dapat diakses secara online, terstruktur, dan real-time, sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok PBLIF Malam 1 E5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.